Teruslah bernapas. Kicro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Altira Khairunisa Aji. Saya Raihan Tri Asmanul Hanim. Saya Safrian Reza Nur Hidayatullah. Sistem hidrolik merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan aliran fluida seperti oli atau minyak untuk menghasilkan suatu gerakan mekanis. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang dapat menunjang pengoperasiannya. Pada video ini, kita akan membahas apa saja komponen-komponen pada sistem hidrolik. Jadi, tonton dan pahami ya. Pada dasarnya, sistem hidrolik didukung oleh 3 unit komponen utama. Ketiga komponen utama tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Unit tenaga. Unit tenaga berfungsi sebagai sumber tenaga dengan liquid atau minyak hidrolik. Pada bagian unit tenaga terdapat beberapa komponen, antara lain A. Penggerak mula yang berupa motor listrik atau motor bakar. Motor listrik ini berfungsi untuk memberikan energi pada komponen lain seperti pompa hidrolik sehingga sistem hidrolik dapat bekerja. B. Pompa hidrolik. Pompa hidrolik atau hydraulic pump merupakan komponen yang berguna mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Alat tersebut sering dijumpai untuk mengangkat barang-barang berat dengan memanfaatkan sebuah energi, yang mana mengubah energi mekanik menjadi sumber energi hidrolik. Fungsinya tak lain sebagai sistem penggerak, khususnya dalam menggerakkan mesin aktuator. Untuk menggerakkan mesin tersebut, pompa hidrolik mendapat asupan dari fluida. Dalam pompa hidrolik berguna untuk mengubah sebuah energi mekanik menjadi sebuah energi dengan bertekanan cairan. C. Tangki hidrolik. Tangki hidrolik berfungsi untuk menyimpan sejumlah oli pada saat sistem hidrolik tidak beroperasi. Oli dalam tangki levelnya lebih tinggi dibandingkan pada saat beroperasi. Pada saat pengisian oli pada tangki, biasa saja walaupun sudah terlihat penuh, namun setelah dioperasikan levelnya akan turun. Yang kedua adalah unit penggerak. Unit penggerak berfungsi untuk mengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanik. Komponen yang ada pada bagian unit penggerak ini adalah hidrolik aktuator yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Penggerak lurus atau linear aktuator atau disebut juga silinder hidrolik. B. Penggerak putar atau motor hidrolik dan rotari aktuator. 3. Unit pengatur. Unit pengatur berfungsi sebagai pengatur gerak sistem hidrolik. Unit ini biasanya diwujudkan dalam bentuk katup atau valve. Berikut merupakan macam-macam valve yang ada pada unit pengatur. Yang pertama, katup pengarah atau directional control valve. Katup atau valve adalah suatu alat yang menerima perintah dari luar untuk melepas, menghentikan, atau mengarahkan fluida yang melalui katup tersebut. Contoh jenis katup pengarah adalah katup 4/3 penggerak lever, katup pengarah dengan piring putar, katup dengan pegas bias. Kedua, katup pengarah khusus. Katup pengarah khusus dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, check valve adalah katup satu arah, berfungsi sebagai pengarah aliran dan juga sebagai pressure control atau pengontrol tekanan. Kedua, pilot operate check valve. Katup ini dirancang untuk aliran cairan hidrolik yang dapat mengalir bebas pada satu arah dan menutup pada arah lawannya, kecuali ada tekanan cairan yang dapat membukanya. Ketiga, katup pengatur tekanan. Tekanan cairan hidrolik diatur untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membatasi tekanan operasional dalam sistem hidrolik, untuk mengatur tekanan agar penggerak hidrolik dapat bekerja secara berurutan, untuk mengurangi tekanan yang mengalir dalam saluran tertentu menjadi kecil. Berikut macam-macam katup pengatur tekanan adalah: yang pertama,
Relief valve digunakan untuk mengatur tekanan yang bekerja pada sistem dan juga mencegah terjadinya beban lebih atau tekanan yang melebihi kemampuan rangkaian hidrolik. Yang kedua, sequence valve berfungsi untuk mengatur tekanan untuk mengurutkan pekerjaan, yaitu menggerakkan silinder hidrolik yang satu kemudian baru yang lain. Yang ketiga, pressure reducing valve berfungsi untuk menurunkan tekanan fluida yang mengalir pada saluran kerja karena penggerak yang akan menerimanya didesain dengan tekanan yang lebih rendah. Yang keempat, flow control valve. Katup ini digunakan untuk mengatur volume aliran, yang berarti mengatur kecepatan gerak akuator atau piston. Fungsi katup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membatasi kecepatan maksimum gerak piston atau motor hidrolik. Yang kedua, untuk membatasi daya yang bekerja pada sistem. Yang ketiga, untuk menyeimbangkan aliran yang mengalir pada cabang-cabang rangkaian. Macam-macam dari flow control valve adalah sebagai berikut. Yang pertama, fixed flow control, yaitu apabila pengatur aliran dapat berubah-ubah, yaitu melalui fixed orifice. Yang kedua, variable flow control, yaitu apabila pengatur aliran dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, flow control yang dilengkapi dengan check valve. Yang keempat, flow control yang dilengkapi dengan relief valve guna menyeimbangkan tekanan. Sekian pembahasan mengenai komponen-komponen sistem hidrolik yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Deodoran ketek Miyabi. Cuau, cuau, cuau.